Halo sobat magerku, semoga manusia seperti Anda akan terus menjadi warna bagi bangsa dan negara. Selamat datang di channel kesayangan seluruh rakyat Indonesia, Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas alur cerita film aksi berjudul Heart of the Hunter, menceritakan seorang mantan begal yang baik yang mencoba membongkar kasus seorang koruptor yang maju jadi calon presiden. Oke, siapkan kopi, roti, indomie, nasi, topoki, stroberi, blueberry, leci, seledri, gulali, soto sapi, panci, kursi, lemari, besi, TV, peniti, padi, Pak Tani, Ibu Budi, Bapak Budi, Adik Budi, jati diri, semuanya bawa sini agar happy. Terima kasih sudah subscribe, kalian orang luar biasa. Tanpa berlama-lama, mari lur, mari ditonton lur. Di awal film memperlihatkan pasukan intelijen sedang mengejar pria yang dianggap musuh negara bernama Johnny. Pengejaran ini dipimpin oleh Inspektur Tiger dan diperintahkan oleh seorang tokoh penguasa sekaligus calon presiden dengan catatan korupsi tinggi yang bernama Matima Welewele yang memiliki hobi mijet gadis cuma-cuma. Melalui pimpinan intelijen di negara tersebut yang bernama Molly, karena kurang pantas namanya saya ganti Mak Molly. Dalam misi ini Matima meminta Johnny harus ditangkap hidup-hidup agar dia dapat bernafas. Maksud saya agar dapat diadili dan dihukum seberat-beratnya karena dia telah mencuri data rahasia milik negara. Kelompok Tiger melakukan penggerebekan di rumah Johnny dan menyisir seluruh sudut ruangan. Saat berada di lantai 2, Mak Bedandu baku hantam antara dua lelaki itu pun terjadi tidak berlangsung lama. Sadar akan kalah senjata dan jumlah, lelaki kurus tersebut pun memutuskan untuk kabur. Akan tetapi sebelum dia berhasil menyelamatkan diri, dia ditembak oleh salah satu anak buah Tiger, sebut saja namanya Tuti. Gagal menemukan Johnny membuat Mak Mole melontarkan kata-kata kotor kepada Tiger karena timnya telah membunuh orang sembarangan. Setelah itu Mak Mole menemui anak buahnya yang bernama Gemini untuk melacak keberadaan Johnny Yes Papa agar dia dapat ditangkap secepatnya. Sorenya, Mak Mole yang wajahnya terlihat sedih terus mendatangi calon presiden Matima di kediamannya untuk melaporkan situasi terkini. Matima tampak cemberut dan tampak menjijikan wajah meracuknya itu. Karena kegagalan Mak Mole menangkap Johnny, Matima pun memberi iming-iming terakhir kepada Mak Mole. Apabila dia berhasil untuk menangkap Johnny hidup-hidup, Mak Mole akan mendapatkan tiket ke Korea untuk operasi plastik, nonton Blackpink, dan berkunjung di rumah Sintayong. Semuanya gratis. Mak Mole pun membayangkan itu. Diperlihatkan seorang lelaki bersama anaknya yang wajahnya hampir mirip. Ia bernama Zuko. Dia dulu bergabung dalam organisasi Al-Kabulan yang memiliki tugas spesifik menghabisi pejabat korup. Pada hari itu dia didatangi seseorang, ya inilah Johnny, untuk meminta bantuan karena dia menjadi buronan pihak intelijen. Mendengar itu bukannya iba, Zuko malah marah dan mengusir Johnny Yes Papa. Zuko menjelaskan bahwa dia tidak mau kembali ke organisasi Al-Kabulan karena dia belum move on atas peristiwa 2 tahun yang lalu di mana dia mengeksekusi target di hadapan anak korban, yang tentu saja membuat batin Zuko berteriak keras karena dia kini memiliki seorang anak. Pagi itu Zuko dan calon istrinya yang bernama Malimi mengantarkan anaknya ke sekolah menggunakan Vespa. Perlu diketahui anaknya yang bernama Burni ini adalah anak dari Zuko dan mantan istrinya yang dulu. Zuko berpesan kepada Burni untuk belajar yang giat agar kelak jadi presiden yang amanah. Beralih ke markas badan intelijen, anak buah Mak Mole pun mengerahkan semua teknologinya yang mereka miliki untuk mencari keberadaan Johnny. Dalam hitungan beberapa menit, mereka dapat mengidentifikasi keberadaan Johnny yang kini sedang berada di dalam salah satu kamar Oyo. Di dalam kamar tersebut, Johnny memberikan pesan kepada seorang wartawan yang bernama Mike untuk bertemu dan menyerahkan data tentang kebusukan Matima. Di sisi lain, pada waktu yang bersamaan, badan intelijen telah berada di lobi untuk menyergap Johnny. Akan tetapi, Johnny terlebih dahulu keluar dari ruangannya dan pergi ke tempat Zuko bekerja dengan dibuntuti beberapa orang dari badan intelijen.
Melihat Johnny di hadapannya tentu saja membuat Zuko betul-betul muak. Belum sempat terlontar kata-kata kotor, Johnny kembali meminta Zuko untuk menjunjung tinggi sumpahnya di organisasinya dulu, sembari memberikan sebuah kunci loker bandara yang berisi semua file tentang kebusukan Matima di masa lalu. Johnny yang telah mengetahui dirinya dibuntuti memutuskan untuk memisahkan diri dengan Zuko. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga Johnny harus terpepet di jalan tol yang belum jadi. Di mana daripada Johnny hidup dengan mendekam di penjara, dia lebih memilih untuk bunuh diri. Dalam keadaan diawasi, Zuko menemui Malime di pasar. Melalui saluran telepon, Zuko berpamitan kepada Malime untuk menyelesaikan sesuatu demi kebahagiaan Malime. Menangis Malime mendengar ucapan Zuko yang padahal Malime tidak tahu menahu tentang masa lalu Zuko. Singkat cerita, Zuko menuju ke bandara untuk mengambil berkas yang disimpan oleh Johnny. Setelah badan intelijen melihat barang bukti tersebut dibawa oleh Zuko, pihak intelijen pun memerintahkan agen lapangannya untuk mengamankan Zuko. Di ruang kosong, anak buah Mak Mole mencoba menganiaya Zuko, akan tetapi Zuko dengan arogan menyerang balik bak pembunuh berdarah dingin dan lalu melarikan diri. Melihat Zuko keluar ruangan, anak buah Mak Mole yang lain pun mengejar Zuko, di mana pria mirip Mbappe ini dapat menyelamatkan diri dari kejaran mereka dengan masuk ke sebuah minibus. Sambil mengupas wortel, Malime sedang ngelamun dan galau karena Zuko yang meninggalkannya tanpa alasan. Tak lama kemudian, Malime kedatangan badan intelijen yang tiba-tiba ingin membawanya ke markas. "Aku salah opo iki?" kata Malime. Setibanya di markas, Malime diinterogasi tentang keberadaan Zuko. Mendengar cecaran pihak intelijen, Malime hanya dapat pelongo-pelongo dan menangis karena memang pada faktanya Malime ini tidak tahu tentang masa lalu Zuko dan apa yang sedang dia lakukan sekarang. Mak Mole kembali mengunjungi rumah Matima untuk melaporkan perkembangan misi terkini dan ngasih tahu ada promo tiket ke Korea. Ya ampun, keringatnya. Oke, fokus. Namun Matima kurang puas dengan hasilnya. Matima pun mengancam Mak Mole dengan akan menyebarkan aib dari mendiang ayahnya yang semasa hidupnya mendapatkan kekayaan dari korupsi timah. Mendengar hal tersebut, Mak Mole hanya bisa lemas dan pergi keluar dengan wajah khas sedihnya. Singkat cerita, Zuko telah sampai di tempat kerjanya. Dia pun membongkar tas yang diambil dari bandara dan mendapatkan handphone dan sebuah peta menuju ke Maseru. Melihat tujuan yang dapat dijangkau melalui jalur darat, Zuko memutuskan untuk menggunakan motor menuju ke lokasi tersebut. Di sebuah bar, Mike yang dalam keadaan setengah sadar mendengar berita tentang kematian Johnny. Dia pun bergegas kembali ke kantor dan menghubungi penyidik kepolisian menanyakan perihal berita tersebut. Dari situ Mike ini mengetahui bahwa target intelijen saat ini adalah Zuko. Di tengah perjalanan, Zuko membakar sampah sambil beristirahat sembari menghubungi Gemini. Yes, dari sini terungkap bahwa Gemini adalah bagian dari organisasi Al-Qabulan. Gemini menjelaskan bahwa Zuko sekarang resmi menjadi buronan nomor 1 di negara ini. Selain itu, Gemini memberitahu bahwa Malime ditahan pihak intelijen, di mana Gemini berjanji kepada Zuko dia akan menjaga Malime dan Burne agar Zuko dapat menjalani misi dari Johnny dengan tenang dan fokus. Dari markas intelijen ini, mereka berhasil menemukan pergerakan Zuko di mana intelijen telah menutup seluruh jalur darat menuju Maseru demi bisa menangkap Zuko. Sementara itu di kantor jurnalis, Mike terlihat happy. Terlihat tulisannya tentang Johnny dan Zuko terbit di halaman depan. Dari sini kita mengetahui bahwa Mike adalah jurnalis senior yang karirnya dimatikan oleh Matima 4 tahun yang lalu karena dia telah mencoba membongkar kebusukan Matima. Dan kini ia yakin dengan pengorbanan Zuko saat ini, kebusukan Matima akan terbongkar ke publik sebelum dia terpilih menjadi presiden. Singkat cerita, Zuko mengisi bensin Pertalite 10.000. Saat Zuko sedang ngobrol dengan petugas POM, petugas swalayan yang lihat berita pencarian Zuko di sosmed dan melihat keberadaan Zuko di depan matanya, ia langsung menelepon ke polisi tepat sebelum Zuko meninggalkan tempat pengisian bensin tersebut.
Merespon laporan dari warga sipil, Tiger dan timnya pun mengadang Zuko dari arah yang berlawanan, dan inilah yang terjadi. Get them in position. On my mark. Get down, get down! Walau berhasil melewati hadangan para polisi, pengejaran pun masih berlanjut dengan helikopter. Lagi-lagi Zuko seperti manusia kebal. Ia tak mati-mati walau dihujani tembakan dari helikopter. Malah sebaliknya lur, pria maskulin metalik ini malah melakukan serangan balik dengan menembak jatuh helikopter. Sementara itu di markas intelligence, terlihat Malime yang sok-sokan sedih biar terlihat cantik. Datanglah Gemini membawakan tahu dan kopi, sekaligus mengungkapkan kepada Malime bahwa dia adalah teman baik dari Zuko. Gemini meminta Malime untuk tenang dan bersiap melarikan diri ketika momen tersebut telah tiba. Akan tetapi penyamaran Gemini malah terungkap lur. Lalu ia digerebek oleh anak buah Mak Mole. Dua orang laki-laki ini terlalu menganggap remeh Gemini. Dengan mudah dia dapat menghajar dua laki-laki tersebut, lalu mengajak Malime keluar. Untuk memperlambat gerakan anak buah Mak Mole, Gemini menembaki pintu keluar. Akan tetapi Malime yang tidak terbiasa dengan kegiatan parkur harus terpeleset. Dan karena tangannya keringetan terus, Gemini luput memeganginya. Jatuhlah ia dari atap gedung dan wafat seketika. Melihat Malime yang tewas membuat Mak Mole memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Bune yang nantinya Bune akan dijadikan tawanan pihak intelijensi agar Zuko tidak menyebarkan kezoliman dari Matima ke masyarakat luas. Singkat cerita, Zuko mendekati markas Tiger untuk menghabisin semua orang yang ada di sana. Dengan gerilya, Zuko dapat melumpuhkan semua penjaga hingga tersisa Tiger dan seorang pilot helikopter. Pertikaian laki-laki terjadi antara Zuko dan Tiger dan berlangsung cukup imbang. Hingga pada momen yang tepat Zuko dapat membuat jatuh Tiger, di mana kesempatan untuk membunuh Tiger tidak Zuko gunakan. Dia lebih memilih kabur menggunakan helikopter menuju ke Maseru daripada harus membunuh Tiger. Di sisi lain, Mak Mole mendatangi rumah seorang mantan presiden Afrika yang bernama Thandiwe. Setelah dia mendapat kabar bahwa Thandiwe ini terlibat di situasi ini, Mak Mole kaget dengan ucapan Thandiwe, di mana dia terang-terangan akan membongkar kekejian Matima melalui Zuko, dan dia akan memberantas semua pejabat korup yang akan mencoba memimpin negerinya. Mendengar hal tersebut, Mak Mole naik pitam dan gelap mata hingga menggeprek kepala Thandiwe hingga tewas. Sampai di Maseru, Zuko mendapatkan perawatan oleh anggota organisasi Al-Kebulan. Dengan kombinasi ramuan herbal klinik Sheng Feng dan HNI, luka Zuko dapat pulih hanya dalam waktu semalam. Fisik yang telah bugar seperti sebelumnya membuat dirinya ingin kembali ke kota untuk menyelesaikan misi. Sebelum dia pergi, dia dibekali tombak yang selalu dia pergunakan dulu sewaktu masih aktif di organisasi Al-Kebulan. Di tengah perjalanan, Zuko menghubungi Gemini yang mana HP-nya dipegang oleh Mak Mole. Mak menjelaskan kepada Zuko apabila Malime telah meninggal dan kini Bune ada di tangannya. Mak Mole pun menawarkan pertukaran. Dia akan membebaskan Bune apabila Zuko bersedia memberikan berkas dari Johnny. Keesokan harinya Zuko menghubungi Mike untuk mengajak bertemu. Di tempat tersebut sudah ada Gemini yang mana Gemini langsung meminta maaf apabila dia tidak dapat menyelamatkan Malime karena tangannya keringetan terus, dan Bune yang kini ditahan oleh pihak intelijen. Mendengar kabar tersebut, Zuko hanya bisa meratapi sesaat.
Zuko pun memberikan berkas dari Johnny kepada Mike yang mana terdapat banyak bukti dari kejahatan Matima, dari perdagangan senjata ilegal, EKTP, pembangunan wisma, sampai transaksi keuangan yang sering Matima gunakan untuk menyewa Elsie dari benua lain untuk dia pijat. Melihat situasi terkini, Gemini berasumsi bahwa Burnie kini disekap di kediaman Matima. Alhasil pada malam harinya pun Zuko menyelinap ke kediaman Matima dengan membunuh mayoritas penjaga. Sesampainya di dalam, Zuko langsung menodongkan tombaknya ke leher Matima yang keringatnya banyak sekali, sembari meminta anaknya. Seakan tidak takut dengan tombak yang tersangkut di lehernya, Matima mengatakan bahwa Zuko akan mati dalam hitungan 10 menit lagi karena pasukan intelijen telah menuju ke rumahnya. Tidak goyah dengan ancamannya, Matima memberikan penawaran uang senilai 500 juta dolar untuk mendapatkan file dari Johnny. Akan tetapi Zuko masih tetap pada pendiriannya. Tiger beserta timnya pun datang dan menyisir setiap sudut rumah. I've got him. Sementara Tiger bergegas menyelamatkan Matima. Di dalam gelapnya malam, Zuko menghabisi satu persatu anak buah Tiger lalu naik menemui Tiger dan Matima. Pertarungan antara dua makhluk hidup beda genetik ini pun berlangsung. Tepat sebelum Zuko menyapit leher indah Tiger, Mak Mole datang dengan membawa Burnie. Namun si kecil irit Burnie Darussalam dapat kabur menghampiri Zuko. Matimi pun memerintahkan Mak Mole untuk membunuh Zuko. Akan tapi Mak Mole yang telah mual dengan keringat Matima dan selalu mengungkit kejadian masa lalu ayahnya pun lebih memilih menembak Matima. Setelah itu, Mak Mole pun harus terbunuh di tangan Gemini. Setelah misi selesai, Zuko memutuskan untuk meninggalkan organisasi Al-Gabulan dan lebih memilih pergi ke Berlin untuk membesarkan Burnie dan mencari istri baru. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai usai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.